Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet. Apakah bisa roh itu dikatakan Allah? Sebab roh itu kan dititipkan sebagian ruh. Ku itu kan Allah sendiri. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu bisa disebut Allah? Jawabannya tidak dan bisa. Jawaban gak konsekuensi itu. Langat ndak? Nginul dulur. Matur suwun wekdal ingkang kaparengaken nyuwun ngapunten mbok bilih pertanyaane kirang pas. Kula badhe nyuwun penjelasan mengenai suatu benda yang tidak bernyawa tetapi mempunyai kekuatan. Seperti contoh senjata keris atau pedang atau tombak, apapun itu yang mempunyai kekuatan. Satu sisi keris itu juga hanya aksesoris saja, tetapi juga ada yang mempunyai kekuatan atau yoni. Pertanyaan saya adalah, kekuatan itu datangnya dari mana? Apakah itu termasuk kalau para wali karomah atau para nabi itu mukjizat? Apa itu disebut qadam? Kalau toh itu nanti qadam, padahal qadam itu biasanya ngapunten njaluk diramut, nek gak diramut biasanya juga ngambek. Bagaimana, pertanyaan saya yang kedua, si salik apabila mempunyai qadam, waktu meramut keris itu duduknya syirik apa tidak? Sebab kalau masuk syirik pasti tidak akan ketemu Allah. Dan pertanyaan saya yang ketiga, apabila si salik itu mempunyai qadam, apapun itu jenisnya qadam, itu harus bagaimana? Sebab kalau nanti jatuhnya ke syirik ya nggak akan ketemu Allah. Tapi kalau kita jatuhnya ke karomah atau mujizat seperti Nabi Musa dulu waktu membelah air laut, sebelumnya juga nggak ngerti kalau tongkatnya itu bisa membelah air laut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah perkara-perkara yang bila ruhin, di situ ada banyak kekuatan. Hal itu kekuatan dari mana? Min aina kudratuhu, apakah dari khodam atau dari mana? Jawab saya gini Pak, tinggal saya melihat persaksian dari mata mana? Ainul basariyahkah ataukah ainul basiroh? Kalau saya memandang dari ainul basariyah, iman saya mesti makhluk. Prasangka saya makhluk, jatuhnya adalah khodam, makhluk.
Tapi kalau saya memandangnya dari kacamata hukum hakikat atau ainul basirah, Allah, semua kekuatan itu sumbernya dari la haula wala quwata illa billah. Tergantung kita golongan di mana. Kalau kita hanya golongan golongan umum, ya mesti makhluk, Pak. Gak mungkin kita akan menganggap Allah, gak mungkin. Baik kekuatan itu bersifatkan mukhadoroh niku kasunyatan, ibaratnya pedang digengiris kok bisa, lah ngeten nggih. Gladi digengiris tahu kok bisa. Niku kekuatan. Kudrati Allah. Kalau kita memandang kekuatan itu dari sisi mohon maaf mukasyafah, berarti melibatkan khodam, bisa terbang dewe, ya, atau minimal nduweni aura, nek keris iki tak lepas songko rongko udan langsung hilang. Lho wonten Pak, buka nang kitab Mambaul Hikmah. Kerise nek umpama dilebokno ning rangka ngapunten bisa teng mriku udane iku gak teko utawa dibalik, terserah, tinggal jawabnya ya apa. Memang di sini wonten Pak, panganane wonten. Istilah daharane khodam niku wonten. Wis asline iki cahaya merah teko geni ya padhang, iso madangi perkara sing peteng. Cahaya putih kados ngeten iki ya iso madangi perkara sing peteng. Istilah bahasa wong Jawa, ana ilmu hitam, ana ilmu putih. Dari sisi jin utawa sisi khodam iblis atau sisi malaikah. Bapak Ibu nyun sewu, daharane kalau dari si malaika berarti jenengan wajib istiqomah riyadhah lan apa kunu wirite, riyadhah wirite, terus geser nanggone sisi mungguh cahaya merah, ya mungkin jenengan disuruh untuk tuku kembang apa gunung macem-macem. Bagi orang yang sudah sampai pada Allah tidak memandang makhluk Pak, karena makhluknya sudah tidak ada. Kekuatan itu betul-betul songko Gusti Allah. Dasari la haula wala quwata illa. Sekarang jenengan saya kasih pertanyaan gini, apakah iblis itu tanpa izin dari Allah bisa tah iblis dengan sendirinya nggoda Nabi Adam? Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Itulah proses-proses di mana iblis nafsu itu minta izin pada Allah. Artinya diparingi SK untuk menggoda kita. Ono SK-ne, mboten ngawur. Artinya ngene. Nek disebut sakliyane Allah makhluk itu malakum dzarau wala naf'an. Ora iso opo-opo nek gak diapa-apakno Gusti, gak iso obah nek gak diobahno Gusti. Loh, sing sadar ada di zona inilah hanya orang-orang salik nuju ke wasil. Ini baru sadar. Kalau kita belum ada di salik, si abid mboten sadar Pak. Lesan kita bisa ngomong kabeh sangka Gusti Allah, kabeh weke Gusti Allah, tapi ati bicara wekku. Inilah yang terjadi pada keadaan hati umat manusia seperti itu. Jadi kalau saya jawab dari hukum hakikat sangka Allah murni,
Tapi kalau saya jawab dari hukum syariat, ya ndelok-ndelok khodami khodam apa? Cahayane abang apa? Putih. Bon, satu. Nomor dua, apakah itu tidak syirik? Jawabannya ya sama. Kalau saya memandang dari hukum hakikat, terjadilah tidak hanya syirik jali, bahkan syirik khafi. Jali khafi, jali itu yang jelas. Khafi itu apa? Khafi itu halus. Ati ada iman sing jabut roh sampai iku malaikat Israel. Syirik. Amin. Tabrakan nggih. Tabrakan. Iku tabrak ono nya tak tabrak-tabrakno nyene. Jenengan iku cek mencari apa. Sing bener ndi ditabrak nih. Berarti sampai niku nggawe gegerin dunya. Terserah awakmu. Ndak, iki membikin kesadaran kita. Dari mana saya katakan iku syirik khafi? Saya punya dasar. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Ngapunten ingkang kathah. Al-Baqarah 115. Apapun yang terjadi yang ada mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil sebesar apapun yang berkuasa itu hanya Allah, yang memiliki hanya Allah. Kita makhluk itu Pak, hak sedikit pun untuk memiliki dan mengakui nggak ada menurut ayat itu. Walillah lan iku tetep keduwe Gusti Allah. Ya wis toh. Berhubung kita kebanyakan mandangin dugi hukum dohir. Krono sampen kali kula sing nyambut gawe, ya sing punya hak bayarane sing nyambut wekku tenan. Dan iku persoalannya. Berhubung kita memandang makhluknya, kita mesti iman sing jabut roh iku malaikat Israel. Niku makhluk napa khalik? Makhluk. Wis biar gak tabrakan. Nanti ketemu gak tabrakan ngene. Ngene lho dulur. Wujude Gusti Allah iku manifest supaya dikenal oleh menungso, dilahirno terhadap Israel yang disebut Nurullah. Tapi wujude Israel bukan wujude Gusti. Dengan bahasa yang sederhana, Israel mencabut nyawa itu atas dasar diperintah Gusti. Berarti Israel gak punya hak sedikit pun kewenangan untuk mencabut nyawa, kecuali dapat izin dari Allah. Sama dengan jenengan mriki wau lho. Nek cara kula mandang jenengan satu arah, ya wujude Allah. Bingung tak? Wis gak apa-apa bingung sih. Sing penting kita itu ikuti proses dari Allah, si salik itu. Nanti jenengan tidak akan bingung kalau jenengan itu betul-betul sudah Allah ditaruh di dalam zona Allah itu musyahadah. Akhirnya muncul wahyu dalam hati sampean, surat Al-Hadid ayat 3. Yang Gusti Allah, bahwa Gusti Allah itu tidak hanya di awal dan di akhir, juga di luar ya di dalam. Ingkang nomor 3, ketika salib itu memandang khodam,
atau salik merasa ada selain Allah yang disebut khodam, apakah itu termasuk dikategorikan si salik itu syirik datang Allah? Betul, sama dengan pertanyaan kedua tadi, sama. Tapi ingat Pak, disebut salik kan masih ada dua, ibsor wa mubsor wa basor. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Berarti yang menghadap disebut makhluk, ya. Yang dihadap disebut kholik. Lah wis bener loh niki, miturut kelas salik wis bener. Tapi nanti kalau sudah dikatakan bertemu Allah, wis ora ana loro. Bukan loro tadi terus dadi siji ora. Saya Ibnu Athaillah kalau memberikan penjelasan tentang makrifat ketemu Allah itu ngeten, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat manusia salik wau sudah tidak ada, yang dilihat yang disebut Allah Khalik itu enggak ada, mata untuk melihat sudah tidak ada. Akhirnya Quran kei petunjuk apa, laisa kamislihi sayun, lebih sampai masuk ke dalam ngeten. Di depanmu itu yang tidak bisa kau lihat dengan mata dohirmu, yaitu wujudnya Allah. Saya ulang, di depanmu, di belakangmu, di kiri, kanan, di dalam, di bawah, di luar, apapun yang tidak kau bisa jangkau dengan mata dohirmu, itulah wujudnya Allah. Ngoten niku sampean gerabak-gerabak nggih. Apakah entut ya? Entut ya gak bisa dilihat. Mau macem-macem sampean niku digiring nang nggone perkara ngeten iki. Wis ora apa-apa, nikmatono. Nanti jenengan pasti akan dong sendiri. Dengan catatan ojo dilepas tali Allah. Pun niku tok. Jadi jikalau si salik pengen artinya pengen bebas dari syirik baik jali maupun khafi, ya harus si salik itu sampai pada tujuan disebut arif atau wasil pun bebas niki. Ngoten lho. Akhirnya khodam apapun gak akan terpengaruh, gak bisa mempengaruhi jenengan. Sugiya kaya apa dunya, sugiya kaya apa ngelmu, tidak akan menjadikan jenengan kali kula terpengaruh. Artinya mereka itu dunya brono lan sak piturut tidak akan bisa menghalangi hatimu bersaksi terhadap Allah. Mekaten. Nggih, asik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet. Apakah bisa ruh itu dikatakan Allah? Sebab ruh itu kan dititipkan sebagian ruh. Ku itu kan Allah sendiri. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu bisa disebut Allah? Jawabannya tidak dan bisa. Jawaban gak konsekuensi itu. Ngerti ndak? Ngene dulur. Tidak manakala kita masih di golongan am. Tidak jikalau kita masih ada selain Allah. Bisa apabila selain Allah sudah tidak ada. Iku golongan khos. Lah untuk sampai ke khos jalani
jalannya jenengan kudu suluk terus dalam kondisi apapun, situasi apapun, kerja apapun, ibadah apapun, jenengan harus tetap memegang tali Allah. Itu caranya untuk khos. Jadi tidak bisa dikarenakan kita masih menganggap selain Allah itu wujud. Bisa oleh sebab bisa dikatakan wujuding Allah dengan sebab jikalau jenengan sudah tidak ada wujud selain Allah. Niku kula sik bingung son. Kula nggih ngeten, ya selamat menikmati kebingungan. Sebab sing gawe bingung ya Gusti Allah. Yang membikin gak bingung ya Gusti Allah. Ya sudah. Tapi kula yakin berhubung jenengan itu tidak berputus asa dalam hal menerima datangnya rahmat Allah wala tayasu fi roihillah, aku yakin jenengan nanti akan dihilangkan kebingungan itu di saat-saat wujuding jenengan itu sudah Allah tiadakan. Sampen tilem nek kepingin sampen iku wis gak rumangsa wujud sampen tilem. Nanti dunya saisine lah wis gak wujud engko. Sampeyan tilem. Wis gak eling apa-apa sampean. Perkara selain Allah wis gak manfaati. Garwa sampean mang Bu sing gagah gedhe dhuwur ganteng kaya Arjuna gak payu. Waktu jenengan saren iki lho mboten payu. Uang yang miliatan yang kita taruh bank kan regane. Pabrik-pabrik akses kita Pak ya, aset-aset kita sing jumlahnya triliunan gak berguna jikalau jenengan dalam posisi tidur. Tidur ini maksudnya apa? Bolehkah tidur yang dimaksud secara syariat ngorok tidur niku? Boleh. Sampeyan takonilah wong sing turu kuwi. Awakmu ruh awakmu ah. Lah mboten, gak iso jawab. Sampeyan tuki kesukaane dhek. Misale rokok Samsu tuki ditampani mboten? Mboten. Ada orang sukaane bidadari awayu tukno. Lah menengai. Ya mesti ae son memang tur. Pun iki turu mungguh wong umum. Ya. Saiki ana turu mungguh wong khusus. Endi? Nurokno nafsu keinginan jenengan. Carane piye? Isoke nafsu sampean tertidur tukokno pil koplo. Tukokno pil koplo, pil sing gendeng niki lho ya. Jujokno nanggone nafsu. Apa sing dimaksud pil koplo niku? Itulah Pak nur makrifat yang dihasilkan dari ilmu amal istiqomah. Wajahidu fi sabilihi. Ya ini. Seringlah Anda meditasi. Yang tujuan meditasi adalah untuk menuju kesadaran yang mutlak bahwasanya kita semua ini makhluk, bukan siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa. Disitulah nanti sifat jaisi Allah berperan. Secara ruhaniyah sifat sing Allah dalam hati sampai dioperasi Allah. Namanya tazkiyatan nafsi. Dibersihkan diri jenengan. Nek gelem berzikir. Lho tenan niki.
sedaya semuanya para kekasih Allah, baik unsur dari Khalilullah, Kalamullah, Ruhullah, apa mana? Habibullah, situ ini apa? Sekawan nggih. Nggih niki semuanya berangkat untuk mriku. Atau yang terakhir waliullah. Niki untuk selain daripada 4 ini, Pak. Tapi tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang waliullah ini tercantum dalam Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah. Berarti jenengan. Semua prosesnya dari ini. Nafsu sampai paringi, nafsu akan kita jejeli dengan pil koplo. Sebab musuh ini kita. Sebab nafsu kalau sudah dijejeli itu geliyeng Pak wis, keturun nafsu niku. Jadi melakukan niku wis sederhana, sampai nek golek pil koplo itu ada urusan hukum misalnya. Ono Pak godhong kecubung. Woi kecubung. Kula enggak ada. Tak tandur niki. Minta mantu kula ning Blitar kecubung. Mbuh arek-arek wis nguwah apa durung. Engko santri nambeng tak jejeli niki kok. Lah niku wis masyaallah campuran ning kopi, kepingin gak mendem, kepingin gak wis ngleyeng-ngleyeng aja celuk jenenge klason. Karena masalah kula nate ngalami kecubung niku. Lah maksudnya itu bukan secara fisik untuk nafsu. Cara kita menidurkan nafsu kita adalah berzikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ya niki tujuannya untuk menidurkan nafsu wis sampean lus-lus wis gak tangi-tangi. Apa maneh nafsune sampean cancang. Wis tertidur dicancang ya ora usah obah. Ngoten wis aman sampean. Barulah di situ Allah akan masukkan ruhannya sampean di alam fana untuk menuju alam makrifat. Ibaratnya kaya wong turu ngono kuwi. Mekaten. Ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Badhe tanglet niki ngimpi tapi pun dihangu niki. Ngimpinipun niku wonten bisikan kurban la ilaha illa ana. Korban. Nggih, kurban la ilaha illa ana. Terus kaping kalihipun Gus Sanjang dawamaken dzikir mengke dengan sendirinya muncul anak Allah. Lah kalih sejatine Allah niku pripun Gus? Sampun ngaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Korban la ilaha illa ana. Korban nek cara jenengan iki memahami bahasa korban adalah tawadhu, ridho, ikhlas. Kalau bahasa syariat korban itu kan
mengeluarkan sesuatu atas dasar perjuangan. Padahal ini tawadhu. Ngeten Pak. Ini ada kaitannya dengan akhlak ilahiyah. Tawadhu. Kita akan di mata Allah dikatakan tawadhu kurban. Jikalau memang sudah sampai ke ana. Sampai ke ana. Artinya tawadhu itu akan benar, ibadah itu akan benar, manakala sudah sampai pada la ilaha illa ana. Sehingga di dalam surah Al-Anbiya 25 ketika membahas baginda Rasul tentang tauhid la ilaha illa ana, itu ada kalimat di belakangnya terakhir ditutup fa'budun. Itu Pak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mengapa harus ada itu? Artinya gini Pak. Penyembahan jenengan di mata Allah itu akan Allah terima. Allah akan nyatakan sebagai amalan ibadah sing diterima, sing bener manakala jenengan ini sudah sampai ana. Ana itu apa nih? Artinya apa? Ingsun toh saya. Supaya ngene lho Muhammad, umatmu iku nyembah ben bener-bener nang aku, ya. Didikan dengan tauhid la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai kepada ana, supaya ibadah mesti benar fa'budun. Nah, arahnya ke situ. Ini miturut kacamata hakikat memberikan sinyal hukum mesti. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Beda dengan hukum kita di am. Kita Allah itu menerima ya diterima, jikalau tidak ya ditolak. Insya Allah diterima. Nah, ini berarti kita duduk di undang-undang yang belum tahu kepastian. Niki pernah ku alami Pak. Semasa kulo ditangkep kali polisi ning Kediri Pare dulu tahun 2010, terus dibawa ke Polda, di sana saya dihukum 2 bulan, diantemi sembarang kali dan lain sebagainya. Nggih, kalau dia kecepengi wonten mriki Pare. Berarti sampean teroris, terserah sampean. Bukan teroris. Cuman kula ngelanggar undang-undang pasal 170 juntu 160. Pun sing paham undang-undang ya ngerti iki kasus apa ngoten. Saya dibawa ke sana, saya diinterogasi dan lain sebagainya. Setelah itu pemeriksaan sidik dan lidiknya kepolisian sudah memenuhi syarat, maka muncullah yang namanya P21. Apa P21? Layak diserahkan kejaksaan supaya dituntut PJU atau dituntut kejaksaan di pengadilan. Akhirnya status saya asalnya itu saksi, akhirnya jadi tersangka. Lah sekarang terdakwa. Loh, di sini loh Pak, kami posisi saya itu ngambang, belum punya status. Namanya belum inkrah. Proses tak alami. Akhirnya Pak, ada sidang pertama, tak hitung itu sidang saya itu hampir 40 sidangan. Di Pengadilan Negeri Mojokerto.
Nah, selama kami belum diputus oleh Pak Hakim, selama ini belum ada kepastian kapan dan berapa saya itu kena hukuman. Belum pasti, namanya belum inkrah. Seperti kita tidak tahu aku iki selamat apa enggak sok ning akhirat yo. Lah ngoten lho. Aku sok iki ya apa yo? Dadi sing ya apa? Suul qotijah apa suul khotimah? Yo. Macam-macam. Niki pikiran-pikiran yang menggeluti kita setiap saat dan waktu. Salatku iki diterima Allah apa enggak yo? Semuanya mak. Kita duduk di hukum yang tidak tahu. Kalau Allah jelas sudah tahu nggih, kita tidak tahu. Berarti kita belum punya ketetapan hukum. Yes. Jenengan jikalau ingin tahu hukum pasti, yo paranono sing duwe kepastian. Siapa? Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Kui pingin ketemu di dalam tubuh keluarga iki damai. Sakinah. Ya pedu ana sing duwe sakinah. Allah. Sampai pingin apa permintaan sampai iki mang dikabulke Gusti Allah? Ud'uni astajib lakum. Ya pedu ana terlebih dulu, temuilah terlebih dahulu siapa yang memiliki yang kau minta. Jangan minta dulu. Temuilah yang memiliki. Makrifatlah dulu sebelum kau meminta minta. Mintalah kau izin pada yang memiliki sebelum kau memetik perkara yang kau minta. Sebab jikalau kau tidak minta izin dulu, dikatakan minta izin berarti ketemu terhadap yang memiliki, maka Anda akan disebut pencuri. Gak percaya? Oke. Tonggo sampen iki ya punya pohon pelem kelapa. Sampai ngambil tanpa medui minta, ngomong dulu. Disebut nopo? Al-malingu. Ya maling. Ujung-ujungnya kita diteriaki maling. Coba jenengan sowan dulu ke tetangga kita. Bude, Pak De, paman, bojone bule, bojone bebek, anu nyuwun peleme setunggal garwa kula nyidam. Wis ta, jenengan iki ndamel tata krama, gak mungkin gak dikeki. Ya wis tenan nang omahku tak teri. Adikmu kok sing menekno wis ngoten. Gak repot-repot teko dhewe. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mek dikongkon takwa tok, Pak, gak dikongkon njaluk nek miturut ayat surat At-Thalaq lho ya. Mongko iku akan datang dengan sendiri. Sing penting kepethuk dulu, ketemu dulu. Biar aman. Berarti apa? Ruhaniyah sampean kali kula harus berakhlak ilahiyah. Hati ini kudu ngopeni babakan akhirat. Ya inilah maksudnya korban la ilaha illa ana. Dengan begitu jenengan ini akan bisa yang namanya fa'budun. Karena toto kromo yang namanya tawadhu, akhlak ilahiyah. Lalu yang kedua tentang mendawamkan dzikir sampai pada ujung. Apakah ini yang disebut sebagai sejatine Allah? Betul. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa. Ya betul memang. Kalau Anda tahu siapa sejatinya yang ada pada diri Anda, maka itulah Anda akan disebut
sebagai orang yang kenal Tuhannya. Betul. Bahasane Quran munini bahasa ana. Fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Nyembah menyang ingsun dan jagalah salat itu semata-mata untuk ingat terhadap aku. Lah sing dimaksud aku iki aku tajali ning dodo sampean. Otomatis kalau di dalam dada sampean muncul aku nih tajali Allah, otomatis aku nih makhluk sudah tiada. Persis seperti ketika saat Nabi Musa berbicara langsung ke wajah Allah, ketemu langsung. Nyun sewu Nabi Musa semaput atau pingsan, gunung itu meleleh, hancur semuanya. Itulah sehingga Nabi Musa kan satu-satunya hamba Allah yang Allah berikan status nama jabatan kalamullah. Mekaten nggih, Ibu ada Bu? Enggak ada? Nggih pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Monggo kita tutup doa suratul Fatihah. Semua apa malam hari ini yang sudah Allah berikan estu dados ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.